Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sukacita untuk kita sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, di dalam memulai kegiatan di hari pertama setelah liburan yang cukup panjang, mari kita memulainya dengan mendengar firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami rindu membaca merenungkan firman Allah. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara-saudara, tema renungan bagi kita pagi ini adalah bertahan dalam Kristus hingga akhir. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya memulai perjalanan iman, tetapi juga wajib menyelesaikannya dengan setia. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, godaan, tekanan, dan ajaran yang bisa menyesatkan, banyak orang mungkin tergoda untuk menyerah atau menyimpang dari kebenaran Allah. Karena itu, pesan firman Allah yang menjadi renungan bagi kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Yohanes dalam suratnya mengingatkan kita untuk tinggal di dalam Kristus. Artinya, kita hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita hidup terus-menerus dengan Allah. Ia menekankan pentingnya bertahan dalam iman, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, agar ketika Kristus datang kembali, kita dapat menyambutnya dengan keberanian dan bukan dengan rasa malu. Hal ini, saudara-saudara, Yohanes menyampaikan pesan kepada kita dengan penuh kasih dan pengharapan, di mana ia menyebut para pembaca sebagai anak-anakku, sebuah panggilan yang menunjukkan kedekatan rohani dan kasih yang mendalam. Ia tahu bahwa hidup dalam dunia yang gelap penuh dengan tantangan, godaan, dan tipu daya yang bisa menjauhkan orang-orang percaya dari kebenaran. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan nasihat Yohanes ini bagi kita, agar kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita melihat dari kata aslinya bahasa Yunani, tinggal berarti meno, yang artinya menetap, berdiam, dan melekat erat. Hal ini bukan sekadar percaya, tetapi berbicara tentang kehidupan yang terus-menerus terhubung dengan Kristus melalui doa, perenungan akan firman Tuhan, penyembahan kita, puji-pujian kita kepada Allah, dan terlebih-lebih melalui ketaatan kita kepada Tuhan setiap harinya. Mengapa hal ini penting? Karena akan tiba saatnya Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Dan ketika hari itu tiba, hanya mereka yang tetap tinggal di dalam Dia yang akan menyambutnya dengan penuh keberanian dan sukacita. Sebaliknya, Bapak Ibu, mereka yang tidak setia akan menghadapi rasa malu karena hidup mereka tidak mencerminkan hubungan yang sejati dengan Sang Juru Selamat.
Saudara-saudara, mari kita memeriksa hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah hidup kita sungguh melekat kepada Kristus? Apa selama ini kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Apakah iman kita tetap bertumbuh di dalam kasih dan kebenarannya? Atau justru sebaliknya? Tantangan boleh datang, dunia boleh berubah, namun ingat, kasih dan janji Kristus tetap untuk selama-lamanya. Mari kita bertahan, tetap setia, dan hidup dalam kekudusan. Tinggallah di dalam Kristus, bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai akhir, sampai kita bertemu muka dengan Allah di dalam kemuliaannya yang kekal. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Kami diingatkan oleh firman Allah pagi ini untuk tetap bertahan dalam Kristus hingga akhir. Kami memulai perjalanan kami dan kami harus mengakhirinya dengan setia. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam memulai kegiatan kami pasca liburan panjang yang boleh kami lalui. Berikan kami semangat yang baru Tuhan untuk bekerja, berkarya dimanapun kami Tuhan percayakan. Yang sakit Tuhan pulihkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Yang memiliki pergumulan dan persoalan hidup, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau berikan jawaban dan jalan keluar. Kami siap memulai hari ini dengan keyakinan Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.